Dunia keartisan tentunya selalu saja menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan. Drama hingga sensasi selebriti pastinya menjadi suatu hal yang akan selalu ada. Drama hingga sensasi selebriti pastinya menjadi suatu hal yang akan selalu ada dalam dunia hiburan tanah air. Kisruh rumah tangga hingga jatuh cinta dengan rekan seprofesi tentunya menjadi pemandangan yang menarik untuk memuaskan rasa penasaran publik. Datang dan perginya seseorang dalam hati dan kehidupan merupakan hal yang wajar dan pasti terjadi. Tak terkecuali penyanyi dangdut Dewi Persik. Pasca bercerai dengan suaminya, kini wanita yang akrab disapa dengan DP ini tengah dikabarkan dekat dengan rekannya di suatu program televisi. Ya, siapa lagi kalau bukan presenter Rian Ibram. Mengawali karirnya sebagai presenter infotainment, kini Rian Ibram dipercaya untuk membawakan sebuah acara variety show di salah satu stasiun televisi. Mantan suami Dewi Persik, Aldi Taher, kini juga tengah menjalani sebuah program bersama dengan Dewi Persik. Lantas adakah rasa cemburu yang dirasakan oleh istri Aldi Taher? Dan bagaimanakah Rian Ibram menceritakan sosok Dewi Persik yang tak banyak diketahui oleh orang lain? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Tengah dikabarkan dekat dengan rekan kerjanya, Rian Ibram beberkan hal yang tak diketahui banyak orang tentang sosok Dewi Persik. Ketertarikannya dengan wanita yang bernama lengkap Dewi Muria Agung ini diakuinya terjadi begitu saja. Rasa nyaman yang kian dalam membawa Rian Ibram dan Dewi Persik kerap saling membagi perhatian secara langsung. Rian pun tak ragu untuk selalu memberi pujian tulus untuk Dewi Persik. Tak ingin menghakimi seseorang dari apa yang dilihat, Rian Ibram bantah keras mengenai sosok Dewi Persik yang suka marah-marah melalui akun media sosialnya. Lantas, perlakuan seperti apa yang dilakukan oleh Dewi Persik hingga membuat rasa nyaman untuk Rian Ibram? Dan seperti apakah hubungan yang tengah mereka jalani saat ini? Aku nyaman sama dia. Jadi gini, kalau orang melihat sosok Dewi Persik suka marah-marah di Instagram, mabuk-kabuk segala macam. Tapi buat aku dia orangnya apa adanya, dan dia sejujurnya orangnya sangat tulus dan baik hati sekali. Yang membuat aku benar-benar merasa terpukau. Setiap Jumat dia selalu berbagi. Kita syuting setiap hari, tapi Jumat dia selalu order makanan banyak sekali buat kru, buat siapapun yang lagi tugas bareng bersama kita. Dia bilangnya Jumat berkah. Ini sih buat aku satu pelajaran sekali ya, bahwa seorang Dewi Persik dengan kesibukan dan dengan keartisannya dia yang sangat luar biasa, dia masih mau berbagi dan sangat peduli. Dan satu hal yang tidak pernah bisa aku lupakan adalah dia tuh setiap hari selalu bekelin aku makanan. Setiap hari. Isinya kurang lebih selalu sama. Nasi merah, ikan pindang, sambal terasi, sayur labu. Kenapa? Itu setiap hari, karena aku bilang sama dia nanya sama aku, Mas kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sendiri. Jadi gak ada yang masakin, gak ada. Ya wes, aku bawain makanannya. 2 tahun, selama 2 tahun ini kita bareng, dia selalu bawain aku makanan, selalu pakai tempat, selalu. Jadi itu yang membuat aku merasa nyaman sama dia, karena dia bisa menjadi diri dia apa adanya tanpa harus takut. Dan aku kan orang yang tidak menjudge ya, selama orang itu baik dan aku yakin dia adalah orang baik, aku tidak peduli orang mau berbicara seperti apa di luar, seperti apa dia suka marah. Tapi buat aku
sosok dia yang mau berbagi itu adalah satu nilai plus yang luar biasa. Di depan layar mungkin dia terlihat berbeda sama aslinya tuh, buat aku tuh dia sangat berbeda sekali. Aku tuh nyaman karena bisa ngobrol sama dia, bercanda segala macam sama dia. Dan dia seorang diva dangdut yang bercanda, kalau kita bercandain tidak pernah masuk ke hati selama tidak diserang. Dan karena kita begitu dekat, jadi dia juga tahu kalau aku bercanda, dia pun akan membalasnya dengan bercanda. Dan kita 2 tahun ini kita nggak pernah berantem sama sekali. Tidak pernah ada konflik antara aku dengan Dewi Persik. Yang ada kita ngobrol biasa, bercanda biasa. Sama satu hal, dia begitu peduli sama orang tua, dan aku adalah family man sekali. Jadi ketika aku melihat sosok perempuan yang cinta sama keluarganya, sama orang tuanya, itu membuat aku semakin wow, ini nilai plus lagi dari seorang Dewi Persik. Sempat memberikan sesuatu untuk Dewi Persik, banyak masyarakat yang menilai bahwa hal itu merupakan suatu bentuk lamaran yang dilakukan oleh Rian kepada sang pedangdut tersebut. Hal itu juga ditengarai dari sebuah celetukan yang dikeluarkan oleh Nazar pada sebuah program TV mengenai keduanya yang akan menikah dalam waktu dekat. Namun, mengingat Dewi Persik masih dalam masa idah atas perceraiannya dengan Angga Wijaya, nampaknya kabar tersebut merupakan sebuah doa untuk keduanya. Memiliki nilai yang luar biasa di mata Rian Ibram. Rupanya hal itu menjadi amin yang paling serius untuk kehidupannya. Lantas benarkah dugaan netizen atas proses lamaran tersebut? Karena gini, Dewi Persik itu suka berbagi orangnya. Dia suka ngasih aku ini, suka ngasih aku itu, ini itu. Terakhir dia kasih aku berlian. Maksud aku, ya anggaplah kita ini berteman. Ya ketika teman baik memberikan satu hadiah yang luar biasa sekali kalau buat aku, berlian itu diamond, ya nggak ada salahnya juga dong aku juga kasih satu barang yang dia suka. Kurang lebih kayak gitu sih kalau aku ya. Terlepas orang mau berpikiran seperti apa, yang penting aku happy, dia happy, kita nikah. Masa idahnya berapa lama lagi ya? Bentar lagi sih masa idahnya. 2 bulan lagi ya. Ya pokoknya doain papaku sehat itu aja. Dia selalu mengingatkan aku untuk sholat, selalu mengingatkan aku untuk mengaji, selalu mengingatkan aku untuk infak dan bersedekah. Sama-sama memiliki program bersama Dewi Persik. Namun nampaknya sosok Aldi Taher belum juga move on dari mantan istrinya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Semuanya jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di M4 Channel. Tak mengurangi rasa yang sudah ada, rupanya Rian Ibram tak mempermasalahkan status janda yang disandang oleh Dewi Persik. Namun di lain sisi, baru saja selesai menjalani putusan cerai dengan Angga Wijaya, rupanya Dewi Persik memiliki sebuah program baru di sebuah stasiun televisi bersama sang mantan Aldi Taher. Tentunya hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai alasan Dewi Persik masih bisa bekerja secara profesional dengan Aldi Taher. Lantas, benarkah Aldi Taher belum move on dari Dewi Persik? Memiliki sebuah program bersama sang mantan. Adakah rasa deg-degan yang dirasakan oleh Aldi Taher? Aku juga pernah gagal, semua orang pernah gagal, tapi kan itu hidup, justru semakin banyak gagal, semakin banyak belajar. Kita bareng sama beliau. Oh iya, Gimana tadi? gue CLBK sama Dewi Persik, cinta lama belum kelar. Jadi ya, kan jaga silaturahmi. Kan walaupun tidak suami istri, tetap kita jaga silaturahmi. Gue mendoakan Dewi Persik, insya Allah sehat selalu, sukses selalu, dan segera mendapatkan pasangan hidup yang
terbaik insya Allah, til jannah. Grogi bro, namanya juga mantan istri, apalagi Dewi Persik begitu cantik. Gue akan nyanyiin lagu buat Dewi Persik. Begitu sulit lupakan Dewi Persik, karena Dewi Persik cantik. Begitu sulit lupakan Dewi Persik. I love you Dewi. Hanya ingin menjalin silaturahmi yang baik dengan Dewi Persik, rupanya Aldi Taher pun masih mendoakan untuk kehidupan percintaan Dewi Persik. Sehingga di hati seseorang, rupanya hal tersebut tidak semudah mengembalikan telapak tangan untuk menghapus sebuah memori. Mengaku sang istri dekat dengan Dewi Persik, Aldi menyatakan bahwa keduanya kini telah menjadi sahabat yang selalu bercerita dan berbagi pengalaman yang ada. Menjalin silaturahmi dengan mantan suami tentunya ada batasan yang harus dijaga. Lantas adakah kecemburuan yang dirasakan oleh Rian Ibram karena sang pujaan hati kerap bersama dalam sebuah program syuting? Cemburu dong, istri gue harus cemburu. Kalau nggak cemburu nggak cinta. Tapi istri gue lebih cemburu ke gue karena dia sama Dewi Persik udah sahabat banget. Justru dia malah ngajarin, Dewi Persik ngajarin adiknya, yaitu Sasa Billy. Mantan istri saya ngajarin istri saya suruh cek handphone sama laptopnya. Serius. Jadi sampai sekarang kalau pulang handphone gue dicek mulu. Oh, kenapa harus takut kalau kita tidak melakukan hal-hal yang maksiat? Kenapa harus takut? Justru era keterbukaan. Dengan terbuka insya Allah badan enak, ya nggak ada ganjilan ya. Itu semua nggak sih Kak? Karena aku tahu dia seperti apa aslinya. Jadi buat aku, ya aku menerima dia tuh aslinya. Bukan berarti bahwa dia sengaja berbeda ketika muncul di depan kamera, enggak. Tapi maksud aku ya aku udah kenal dia seperti apa orangnya, jadi buat aku tidak masalah. Jalan hidup sudah ada yang menentukan dan manusia hanya bisa berharap yang terbaik atas apa yang telah menjadi rencana. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai. Jangan lupa nonton Cuap-Cuap Di MOP Channel. Jangan lupa ya. Setelah sebelumnya diwawancara pada kesempatan yang berbeda, Rian Ibram sempat meminta doa agar sang ayah diberikan kesehatan. Tak lama berselang, ayah dari presenter ini menghembuskan nafas terakhirnya di Bandung. Wafat di usia 65 tahun. Ayah Rian Ibram yang bernama Dr. Eng Januari Ritonga diketahui merupakan seorang dosen STMIK IMS 3 di Jepang. Diketahui sebagai sosok yang tegas, rupanya Rian Ibram selalu mencoba dekat dengan sang ayah hingga menemani setiap proses pengobatan. Lantas seperti apakah kronologi kepergian ayah dari Rian Ibram? Dan adakah firasat yang dirasakan oleh Rian Ibram jelang wafatnya sang ayah tercinta? Almarhum beliau ayah saya, dia sebenarnya memang punya riwayat jantung sudah begitu lama, dipasang ring. Sudah pernah dipasang ring, 3 ring beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia juga punya diabetes, dan biasanya kalau diabetes langsung ke ginjal. Setelah itu beliau juga karena ginjal, dia harus cuci darah seminggu sampai 2 kali. Kemudian dia harus pasang ring, tambah ring lagi 2. Dan beberapa bulan terakhir memang beliau kondisinya sering masuk ke rumah sakit, dirawat di ICU. Jadi memang beberapa bulan terakhir ini saya kalau syuting tuh sering pulang ke Bandung untuk nengok beliau, pulang pergi walau hanya 2 jam, 3 jam menemani di rumah sakit atau ketika cuci darah. Tapi itu selalu saya usahakan. Tapi kemudian terakhir beliau masuk ICU lagi. Ketika masuk ICU lagi, keadaannya sudah tidak sadar di ICU.
Tapi semenjak dia masuk ICU tidak sadar, ada kondisi dia sempat membaik. Mulai sadar, mulai bisa merespon, keadaannya semakin membaik. Lalu itu masuk di hari Kamis, masuk ICU, keadaan tidak sadar, kemudian sempat membaik. Lalu di hari Sabtu malam setelah aku syuting, malam-malam itu aku pulang ke apartemen. Entah kenapa aku tuh gak bisa tidur. Karena aku tuh tipikal orang biasanya kalau malam tidur jam 10 maksimal jam 11 apa sih sudah tidur. Tapi entah kenapa saat malam itu aku baru bisa tidur nggak bisa tidur bahkan. Saat itu jam 2 lewat 15. Aku dapat telepon dari kakakku yang perempuan, dia tinggal di Bandung, tiba-tiba dia telepon nangis-nangis, dia bilang papa jantungnya berhenti. Kemudian saya coba telepon driver saya supaya bisa nganter saya saat itu ke Bandung. Baru saya tutup telepon driver saya dapat kabar dari tante saya, ternyata beliau sudah berpulang. Saya lantas langsung pulang ke Bandung, mempersiapkan segala macam dan bertemu dengan beliau untuk kali. Firasatnya oke. Ya itu dia, saya entah kenapa malam itu saya nggak bisa tidur. Saya cuma bengong sendirian, nggak ngapa-ngapain, nggak nonton TV, nggak main handphone, cuma diam termenung. Dan itu cukup lama sekali. Dan di satu hari sebelumnya, entah kenapa saya pengen beli tas. Entah kenapa saya pengen beli tas, dalam hati saya, pengen beli tas, entah dia mau pergi kemana, dipakai kemana. Ternyata tas itu memang saya pakai untuk pulang ke Bandung, ke pemakaman untuk bertemu beliau. Tak bisa tidur dan termenung. Hal itulah yang kerap menjadi penanda yang tak disadari oleh Rian Ibram. Meski sebelumnya sempat menemani sang ayah untuk lakukan cuci darah di sebuah rumah sakit, namun luka tetap dirasakan Rian sebagai seorang anak yang kehilangan pundak untuk bertumpu. Titik terendah pasti dirasakan tiap anak yang ditinggal oleh orang tua untuk selama-lamanya. Titik terendah pasti dirasakan tiap anak yang ditinggal oleh orang tua untuk selama-lamanya. Kembali mengingat memori terakhir bersama ayah tercinta, adakah keinginan dari sang ayah yang belum direalisasikan oleh pria 37 tahun ini? Dan seperti apakah kedekatan seorang Dewi Persik dengan ayah dari Rian Ibram? Terakhir aku menemani beliau itu ketika dia cuci darah. Buka pintu, satu kalimat yang keluar dari mulutnya adalah, mana Dewi Persik? Yes. Kalimat itu, ucapan itu, pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Lalu ya dia selalu minta sama saya untuk cepat menikah karena ya aku umur udah segini ya, 37 tahun. Cuman ya iso, maksudku umur 37 tahun ya banyak juga teman-teman aku yang menikah di usia 38, 39, bahkan 40 tahun. Cuman itu salah satu permintaan. Dia selalu mendoakan, titip pesan juga jaga kesehatan, walaupun kemarin sampai sekarang kondisiku masih belum optimal ya. Maksudnya secara mentally pelan-pelan sudah oke, tapi physically mungkin masih belum seperti biasanya karena selepas kepergian beliau aku masih pulang pergi Jakarta Bandung syuting setiap hari. Mungkin itu yang bikin kondisi aku kemarin sempat agak drop, bahkan sampai harus diinfus. Manusia hanya dapat berencana sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi Sang Penciptalah yang akan mewujudkan segala yang terbaik untuk hambanya. Segenap tim cuap-cuap ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian Dr. Eng Januari Sitonga. Semoga keluarga selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.